Di dalam ini disebutkan benar ini إذا مسح الطائف من الشيطان تذكروا فإذا orang yang bertakwa itu sangat hati. Jika masih tahu dengan syaitan, jika kemudian ada gangguan atau syaitan itu radarnya tajam atau detektornya tajam, sehingga sebelum jatuh atau kepada kemaksiatan itu mereka sudah sadar bahwa mereka kemudian bisa terhindar dari keburukan. Sifat dari para bertakwa. Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Jadi katakanlah dia biasanya sholat di bawah waktu jamaah, kemudian kemudian Allah yang terlambat sholat asar atau jamaah, itu bagi yang para bertakwa itu langsung kelalaian itu langsung mereka sadar, biasanya mengikut dirinya maupun dirinya sebagaimana disebutkan salah satu sahabat Sayyidina Umar ya, karena lalai atau disebutkan apa namanya ketika mereka lalai melaksanakan salat sunat itu menghukum dengan yaitu infakkan sesuatu yang justru yang melalaikan itu disebutkan itu kebunnya. Nah ini sensitifnya dari orang yang bertakwa, dan juga dia sensitif dengan keadaan. Jadi kalau ada kemaksiatan, kemungkaran itu dia tidak acuh atau kemudian membiarkan pasif, tapi dia akan berubah keadaan itu bagaimana kemudian itu sesuatu yang harus ke hal yang baik gitu. Nah ini mungkin kalau kita lihat cerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang dalam kondisi diburu atau kemudian ya jadi buronan, ketika walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nas yaskunu wajada min dunihi murataini tadudan qala ma khutbukuma. Nabi Musa alaihissalam ketika kemudian lari atau pergi ke Madian melihat ya pemandangan yang
bagi dia itu pemandangan yang tidak adil atau ada kezaliman di mana orang-orang berebut untuk mengambil air di sumur, kemudian ada perempuan yang tersisihkan dan mereka tidak mendapatkan haknya untuk mengambil air itu. Dan ya Nabi Musa alaihissalam itu menanyakan qala ma khatbukuma qala ta'ala naski hatta yusdir ya wa abuna syekhun kabir. Jadi mereka tidak bisa mengambil air sampai semuanya yang laki-laki itu selesai baru bisa. Maka Sayyidina Musa alaihissalam yang dalam kondisi buronan, ya kalau mungkin bagi kita namanya buronan menyelamatkan diri dulu gitu. Kita sudah nggak mau ngurus hal-hal yang, tapi bagi Nabi Musa ini sesuatu yang tidak adil, ada ketidakadilan di situ. Dia kemudian mengangkat batu yang supaya anak dari Nabi yang disebutkan di surat Qasas itu bisa mengambil air intinya. Nah ini, jadi sifat dari ini, ala innahum humul musiduna walakin la yashurun. Nah, maka ya kita selalu berdoa ya supaya kemudian ketika ada sesuatu kemaksiatan, keburukan itu cepat sensitif dan kita bisa berubah. Baik itu di ruang keluarga juga, ketika anak kita kemudian ada hal yang itu segera, tidak kemudian diabaikan atau kita biarkan melakukan pembiaran. Nah ini kemudian yang selanjutnya di ayat 13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam qalu anu'minu kama amana sufaha awil juhalu ay la naf'alu ka fi'lihim qala ta'ala raddan alaihim ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, jadi ketika di wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, jika disampaikan kepada mereka ya, berimanlah kalian sebagaimana berimannya An-Nas. Di sini pakai redaksi An-Nas yang maksudnya kalau terjemahnya An-Nas itu kan manusia. Maksudnya apa manusia? Alnya di sini itu yang menunjukkan makna yang lain. Itu di Hasyiatus Sawi itu al itu lil ahdil khariji. Jadi nas di sini adalah sahabat ashabun Nabi SAW. Nah, ini di tafsir Jalalain itu dimaknai dengan ashabun Nabi SAW. Berarti itu menunjukkan alnya di an-nas ini itu al ta'rifnya itu lil ahdil khariji. Apa maksud al lil ahdil khariji? Jadi dalam bahasa Arab al itu banyak penggunaannya, ya, banyak penggunaannya. Diantaranya fungsinya itu untuk meringkas sesuatu yang panjang gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau kita ada kitab Ihya Ulumuddin, ya, maka kita cukup dengan qara'tul Ihya dengan al itu yang nanti merujuk ya, yang dimaksud adalah kitab Ihya Ulumuddin itu contohnya. Kemudian salah satu doa Rasulullah SAW itu juga doanya itu Allahumma izzal islama bi ahadil umaraini, itu pakai al. Ya Allah, izzatkan muliakan, agukan Islam ini dengan salah satu Umar gitu. Karena kalau disebutkan Allahumma izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab atau Amr ibn Hisham, itu kepanjangan di sini. Cukup pakai al itu kemudian meringkas itu dan maksudnya bisa tertuju ke sana. Jadi bi ahadil umara ini. Ya, ini
lil ahdil khariji itu bisa yang sesuatu yang biasanya masyhur di kalangan orang itu. Itu juga bisa pakai kata al ini, karena biasanya al kalau lil ahdi ini itu disebutkan di sebelumnya, kalimat sebelumnya. Jadi wajadtu atau indi kitab Ihya Ulumuddin, kemudian fawada'tul ihya, ya itu disebut lil ahdi karena sebelumnya sudah disebutkan, ya. Maka itu yang dimaksud dengan alil ahdi. Tapi ada alil ahdil khariji di sini, itu adalah al yang masyarakat itu sudah tahu siapa yang annas di sini, itu ashabun Nabi SAW. Itu maksud dari lil ahdil khariji. Jadi tidak menafsiri annas itu dengan dengan manusia gitu. Dan ini beda dengan kul a'udzu birabbin nas malikin nas, ya. Alnya nas di sini ini listighraqil jins, jadi semua manusia dari sejak Nabi Adam sampai semua manusia yang diciptakan Allah setelah kita itu sampai ila yaumil qiyamah itu annas, ya manusia. Tapi maksud annas di sini itu adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila lahum aminu kama amanan nas, kama ashabun Nabi SAW, maka mereka juga itu menampik atau membalas atau mengerot, ya. Nah, ini juga kebiasaan dari orang munafik yang beda dengan orang beriman. Ketika diberikan nasihat itu melawan atau mendebat, tetapi di sini salah satu ciri, ya, ketika diberikan nasihat, kalau yang beriman dia menerima dan bahkan dia berterima kasih atas nasihat yang diberikan. Maka di sini qalu, ya, anu'minu kama amana sufaha, apakah, ya, kami akan beriman sebagaimana berimannya para sufaha awil juhal. Jadi kenapa disebutkan di sini dengan kata atau redaksi sufaha? Ya, ini karena mayoritas yang beriman dengan Rasulullah SAW itu katakanlah dari kalangan, ya, menengah ke bawah tuh. Jadi seperti Ammar bin Yasir, kemudian Salman Al-Farisi, yang bagi mereka itu adalah menengah ke bawah atau masuk kategori yang sufaha atau juhal. Nah, di sini kemudian Allah SWT, ya, itu juga kemudian menjawab apa yang disampaikan oleh orang munafikin ini, itu ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ya, itu juga di sini dengan 4 sini ala itu yang tambah tadi, kemudian inna, kemudian hum ini adalah dhamirul fasl, ya, kemudian as-sufaha khobarnya itu dengan al-ta'rif ini. Yang ini dalam bahasa Arab atau dalam nahwu ini ada 4 penguatan yang Allah Subhanahu wa taala justru melabelkan kepada orang munafikin. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ya. Ketahuilah, ya, sesungguhnya, ya, mereka, ya, mereka itulah, ya, mereka itulah yang as-sufaha. As-sufaha walakin la ya'lamun. Maka ini, dan safih dalam bahasa Arab itu maqabalal ilm, jadi lawan katanya ilm. Kita bisa mendefinisikan kalau di bahasa Arab itu definisi itu dengan lawan kata. Jadi kita tahu zulum, itu lawan katanya apa, maka itu yang disebut dengan definisi dengan lawan kata. Jadi bididdiha
tatamayyazul asya. Dengan kita tahu lawan katanya atau antonimnya, maka kita akan jelas maknanya itu. Nah, di sini safih atau as-safah itu yang lawan kata dari al-ilm, ya, al-ilm. Nah, kemudian kenapa dilabeli tadi? Ini karena yang disebutkan mayoritas yang masuk Islam pada waktu itu adalah sehingga dilabeli seperti itu yang disebutkan itu. Sedangkan orang elit, baik itu dari kafir Quraisy, baik itu mereka yang enggan atau ya tidak mau menerima nasihat atau keimanan atau ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka ini Allah SWT ketika yukhadi'un Allah, yang kita kalau flashback dengan ayat sebelumnya, ketika mereka menyakiti orang yang beriman, itu pada hakikatnya menyakiti Allah SWT, dan Allah langsung membalas ini. Jadi ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ya. Kemudian di ayat yang penjelasan yang ke-14 ini, itu kenapa ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, zalika wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, di sini disebutkan wa idza laqu asluhu laqiyu hudzifatid dhammatu lil istithqali thumma al-ya'u lil tiqaiha sakinatan ma'al wawi. Ini bagaimana dalam tafsir Jalalain, di sini masuk kategori ilmu, salah satu dalam ilmu bahasa atau ilmu alat itu sharaf. Ya, sharaf. Tadi dalam bahasa Arab itu ada, dalam ilmu alat ada nahwu, ada sharaf. Nahwu ini yang membahas itu adalah harokat atau rangkaian kalimat-kalimat yang ada, bagaimana harokatnya, apakah marfu, rof atau mansub, atau ini semuanya ada pembahasannya di nahwu. Kalau sharaf itu ya susunan huruf yang membentuk kata. Maka dalam bahasa Arab kata-kata itu ya terklasifikasikan fi'il atau kata kerjanya, ada yang disebut dengan kata kerja fi'lun salim. Fi'lun salim itu kata kerja yang hurufnya itu huruf-huruf yang utuh, yang bukan alif, wawu, dan ya akhirannya gitu. Jadi kalau alif, wawu, dan ya itu disebut dengan huruf illah, itu huruf yang sakit atau yang mengurangi gitu. Nah, kalau seperti kata kerja kataba, kaf, ta, ba itu, maka itu semua huruf yang sehat, yang semuanya bisa disebutkan kataba. Tapi kalau kemudian huruf akhirnya atau awalannya itu wawu, ya, seperti wadoa, ya, awalnya wawu, itu nanti kalau dijadikan masdar wawunya hilang, ya, dia nggak bisa sempurna gitu. Atau kola yang aslinya kola gitu, karena tengahnya huruf ilah atau huruf yang bukan salim, ya, maka ketika masdarnya itu ada perubahan di sana gitu. Nah, ini juga dia ada yang awalnya seperti wadoa, ada yang tengahnya kola, ada yang akhir, ya, akhirannya itu di huruf dengan salah satu huruf, kalau nggak alif, wawu, atau ya. Maka ini yang akan mengalami banyak perubahan atau bahkan dihilangkan. Nah, di sini masuk di sini.
Wa idza laku asluhu lakiyu, nanti di hasil tusawi itu kenapa lakiyu itu wazannya syariba, ya syariba, maka aslinya lakiya yalqa, lakiya yalqa. Tapi karena di sini ada wawul jamaah, wawul jamaah itu lakiyu, yaitu ada wawu itu yang itu menunjukkan lebih dari satu. Jadi kalau dalam nanti bahasa Arab itu terinci, ada kata kerja untuk satu orang seperti kataba qara'a, ada untuk dua orang kataba itu dengan dua. Nah, ja'a ada dua. Makanya kalau baca Al-Quran ja'a yang harusnya dua itu pendek, itu merusak makna juga itu. Kemudian kalau lebih dari tiga itu ja'u, ya, katabu, wada'u. Nah, di sini itu aslinya lakiyu. Ya, dalam saruf ini itu ada perubahan. Biasanya kalau dua-duanya itu huruf alif wawiyah itu gabung, itu pasti ada yang dihilangkan. Jadi asluhu lakiyu huzifatid dhammatul istiqal tsumma liya. Ya. Pasangannya wawu itu dhammah, ya itu kasrah, alif itu fathah. Nah, maka di sini yaitu lakiyu, ya harusnya pasangannya kasrah tapi dia dhammah, itu lawan arus, ya, sehingga memberatkan. Makanya kemudian itu dihilangkan dhammahnya situ. Kemudian setelah dihilangkan bertemu dua sakinatain, wawu dan sakinah sini. Sakinah malwa, yaknya tadi jadi sakinah itu bertemu, yang itu kemudian yaknya menjadi hilang di sini, sehingga harakat yang lakiyu ini yang tadi itu kemudian ketika yaknya dihilangkan, yang qafnya itu kemudian untuk mewakilkan yaknya tadi itu jadi laku, ya. Wa idza laqul ladzina amanu. Ini perubahan-perubahan yang semuanya itu ada di ilmu sharaf. Ya, ilmu sharaf ini itu adalah ilmu yang membahas kata dalam bahasa Arab, susunan huruf-huruf yang ada, perubahan-perubahan yang terjadi, itu ada di ilmu sharaf. Maka di sini disebutkan di situ asluhu lakiyu huzifatid dhammatul istiqali, dihilangkan dhammahnya karena memberatkan, ya. Ya, kok berharokat dhammah itu bertentangan, harusnya kasroh itu liltiqa sakinatan malwawi. Kemudian ya-nya dihilangkan karena hubungan ada wawu dan ya itu menyatu, maka salah satunya dihilangkan, dan wawu ini yang simbol dari wawu jamaah itu yang tetap itu. Sehingga kemudian diambil sini hasilnya terakhirnya wa idza laku. Kemudian wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau. Nah, ini menarik di sini di Hasyatus Sawi itu ada sebab nuzulnya, laku. Makna dari laku itu adalah ketika mereka bertemu atau menemui, ya, orang beriman. Laki yalqa itu menemui offline, bukan online, ya, menemui. Ya, sebab nuzulnya di sini anna Abu Bakrin wa Umar wa Aliyan tawajjahu li Abdullah ibn Ubay bin Salul la'anahullah faqalahu Abu Bakrin halumma anta wa ashabuka wa akhlis ma'ana. Bahwa Abu Bakar, kemudian Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali
itu menemui Abdullah, ya, Rasul munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, bahkan di sini disebutkan la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Nah, di sini Abu Bakar itu memberikan nasihat. Faqalahu Abu Bakar kepada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abu Bakar berkata, halumma anta wa ashabuka wa akhlis ma. Wahai Abdullah bin Salul, halumma itu ismu fi'il, yaitu datanglah pada kami engkau dan fansmu atau geng-genganmu atau teman-temanmu, wa akhlis mana, dan berbuatlah ikhlas, jangan berbuat nifaq. Ini mereka tahu wa akhlis mana. Maka faqala lahu marhaban bisyaikhi was-siddiqi wali umara marhaban bil faruqil qawi fi dinihi. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya menerima mereka di mukanya, ya, di hadapan mereka, ahlan, ya, menyambut mereka, bahkan memuji Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar yang gelarnya Faruq, yang yang sangat membedakan yang batil dalam fi dinihi. Wali Ali marhaban bibni ammin Nabi SAW, dan juga menyambut Sayyidina Ali, ini adalah anak paman Nabi Muhammad SAW. Wahai anak paman Nabi SAW, itu disambut. Faqala lahu Ali ittaqillaha wa la tunafiq, dan Ali mengatakan kepada Abdullah bin Salul, bertakwalah kepada Allah dan jangan berbuat nifaq gitu, wa la tunafiq itu. Faqala ma qultu dzalika illa liqauni imani ka imanikum. Jadi Abdullah bin Ubay menampik dengan halus atau ya perkataan saya tidak mengatakan bahwa seperti itu apa yang dikonsepkan atau dilekatkan padaku, tapi iman saya pada hakikatnya persis sama dengan iman kalian gitu. Inna liqauni imani ka imanikum. Itu di hadapan sama Abu Bakar, di hadapan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Itu kami ini sama iman, kami perjuangan muslim mukmin gitu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, di sini redaksinya di sini qalu amanna, yaitu pakai kata kerja gitu, qalu amanna. Mereka mengatakan amanna. Ya, itu kalau jumlah fi'liyah, ya, itu memiliki pesan atau makna yang mudah berubah-ubah. Jadi kalau kita ingin mengibaratkan sesuatu yang tidak stabil dan berubah-ubah, itu dengan jumlah fi'liyah itu. Ya, qalu amanna. Ya, mereka mengatakan beriman, ya. Walaupun di hadapan para sahabat beriman, tetapi wa idza khalau ini makna dari khalau di sini itu disebutkan minhum wa raja'u bihim, ya, wa raja'u ila syayatinihim. Tapi kalau sudah bukan di hadapan mereka kembali ke komunitas munafikin atau kembali kepada para elit kaum munafikin yang disebutkan syayatinihim. Di sini ru'asa'uhum ila syayatinihim ru'asa'uhum. Di hadis Tusawi itu disebutkan bahwa syayatinihim itu bukan maksudnya adalah syaitan, ya, syaitan, tetapi di sini adalah pemimpin, ya, pemimpin. Kenapa diserupakan dengan syaitan? Karena ya, mereka yang tintengnya, yang semua yang bikin makar konspirasi itu. Di sini disebutkan pada waktu itu ru'asahu fi dzalikal waqti khamsah. Ya, jadi yang menjadi geng-gengan atau pimpinan-pimpinan itu ada 5. Li'annahum kasyayatini fil ighwa
wa ru'asahum. Ya, mereka persis amalannya atau seperti syaitan dalam bagaimana kemudian menghalangi orang-orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad, ya, persis seperti syaitan. Dan pada waktu itu ada 5 disebutkan, ya. Yang pertama, Ka'ab bin al-Ashraf itu di kota Madinah. Ka'ab bin al-Ashraf di kota Madinah. Ini disebutkan di sini itu per kota. Jadi Ka'ab bin Ashraf kota Madinah, wa Abdud Dar fi Juhainah, dan Abdud Dar ini kabilah Juhainah, maksud munafikin. Wa Abu Burda fi Bani Aslam, dan Abu Burdah di kabilah Bani Aslam. Wa Auf bin Amir fi Bani Asad, kemudian Auf bin Amir fi Bani Asad, dan Abdullah bin Aswad fi Syam, dan juga Abdullah bin Aswad itu di kota Syam itu. Nah, kalau sudah bertemu dengan geng-gengan atau pimpinan itu wa idza khalau ila syayatinihim, maka qalu inna ma'akum. Jadi mereka atau Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan inna ma'akum. Di sini memakai jumlah ismiyah, jadi bukan amantu ma'akum, ya, tetapi inna ma'akum, ya. Ini yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya, ya, karena jumlah ismiyah itu yufidu dawam wal istiqrar, yang mempunyai makna yang paten, yang sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Itu makna dari jumlah ismiyah. Dan di sini itu dengan juga penegasan kata inna. Jadi inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi sampai ada beberapa penguatan situ, dan itu semuanya jumlah ismiyah, dan ini hakikatnya mereka itu. Jadi ya, ayat itu yang di sini itu menjelaskan hakikat keimanan atau kekufuran mereka, yang kalau di hadapan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu mereka beriman sama-sama seakan menjadi muslim, tetapi kalau sama kembali kepada para ru'asa atau komplotan mereka, itu menyampaikan qalu inna, sungguhnya kami ini yang bersama kalian, dan innama sungguhnya kami innama nahnu mustahzi'un, ya, kami itu, ya, mustahzi'un itu mencela atau dari belakang merendahkan mereka, ya. Innama nahnu mustahzi'un, itu kalau di hadapan komplotannya sini. Nah, ini dan kita tahu itu juga mereka memakai di sini dengan penguatan innama, ya, yang itu punya makna al-hasr. Al-hasr itu, ya, bisa bermakna membatasi maknanya innama, ya. Kemudian nahnu, ya, kami, ya, mustahzi'un, ya, innama nahnu mustahzi'un. Sini penguatan hanya dengan pakai kata al-hasr innama. Jadi kami hakikatnya itu hanya bermain atau menipu mereka atau mengejek mereka. Innama nahnu mustahzi'un. Innama nahnu mustahzi'un bihim biizharil iman. Bihim ini adalah kembali kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang sudah menasihati mereka, para ashabun Nabi SAW, yang mereka iman, ya, benar-benar iman ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita lihat kemudian Allahu yastahzi'u bihim yujazihim bistihza'ihim. Allahu yastahzi'u bihim, ya, Allah yang membalas hinaan atau celaan mereka kepada orang-orang yang beriman, membalas mereka. Allahu yastahzi bihim yujazi bistihzaihim wa yamudduhum yumhilhum fi tughyanihim
bitajawuzihimul hadda bil kufri fi tughyanihim ya'mahun yataraddaduna tahayyuran hal yataraddaduna tahayyuran. Nah, itu hal. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung ini yastajibihim disebutkan ijazim bistihzaihim. Ini disebutkan ijazihim, Allah membalas istihza atau hinaan orang-orang munafikin, ya Allah langsung ya membalas. Dalam ilmu balaghah ini disebutkan bermakna musyakalah. Jadi musyakalah itu apa? Ilmu balaghah itu musyakalah itu biasanya adalah kata atau redaksi yang sama tetapi maknanya berbeda. Ya, maksudnya apa? Jadi memakai kata yang sama tetapi maksudnya berbeda, ini salah satu itu musyakalah di dalam balaghah. Karena ya kalau disebutkan ulama ya tidak mungkin sifat Allah kemudian mencela gitu. Jadi membalas celah dicela gitu. Kalau itu kan makhluk, menghina balas menghina itu ya enggak, ya itu kalau bahasa kita nggak layak apa, Tuhan kemudian suka mencela menghina, ya, itu sifat makhluk. Tapi ini namanya musyakalah. Jadi musyakalah itu mengambil redaksi yang sama tetapi maknanya berbeda. Maksudnya di sini yujazihim bistihzaihim. Jadi Allah membalas, menghukum mereka karena mereka sudah menghina gitu. Bukan kalau ya mohon maaf kalau kita kan yang dihina balas hina gitu, itu kan kita gitu kan. Ini itu tidak layak bagi Tuhan. Nah, ini makanya di tafsir Jalalain itu yujazih, maksudnya membalas, menghukum mereka karena mereka ya menendahkan, menghina, menipu kaum muslimin. Tetapi redaksinya pakai sama. Allahu yastahzibihim. Ini yang disebutkan musyakalah. Ya. Jadi memakai redaksi kata yang sama tetapi maknanya yang berbeda, itu yang di dalam ilmu balaghah. Jadi ada makna lain yang lebih, yang bukan makna ya, walaupun redaksinya atau katanya adalah sama. Nah, ini disebutkan dalam balaghah itu dengan musyakalah. Allahu yastahzi'u bihim. Kemudian bukan hanya yastahzi'u, membalas itu wa yamudduhum. Yamudduhum itu yumhilhum di sini. Kenapa? Ini disebutkan di Hasyiatus Shawi di ayat yang lain itu wa yumhilhum itu ya mereka sengaja tidak langsung dihukum, dibalas langsung di dunia, tetapi sengaja kemudian mereka hidup lama di dunia terus membuat kerusakan atau keburukan-keburukan yang nantinya semakin lama itu ya akumulasi dari keburukan mereka itu yaitu melipat gandakan hukumannya. Jadi yumhilhum. Nah, ini orang-orang kufur itu. Jadi wa yamudduhum ya yamudduhum yumhilhum fi tughyanihim. Ya, justru semakin kesini bukannya sadar dengan kebenaran, justru dengan kebenaran yang ada itu mereka malah bitajawuzimul hadda bil kufri. Ya, justru dengan adanya Al-Quran, adanya kebenaran, malah mereka itu kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud dari fi tughyanihim. Jadi tughyanihim itu sifat melampaui batas mereka ya, yaitu dengan kekufuran. Seharusnya mereka beriman tetapi mereka justru kufur. Kemudian ya'mahun, yataraddaduna tahayyuran, ya'mahun ya mereka terombang ambing dalam kesesatan, dalam kegelapan. Ini yang membedakan ama dengan amah. Jadi ama dengan amah, apa
ama dengan amah itu. Kalau ama atau a'ma itu ya mereka adalah memang buta ya, sehingga kalau orang buta itu kan ya harus dituntun, kemudian semuanya serba gelap, ya tidak tahu. Kalau amah itu dia matanya ada tapi kemudian tidak menggunakan itu untuk mencari jalan yang lurus ya. Itu bedanya ama dengan amah. Di sini ditafsirkan ya taraddaduna tahayyuran. Jadi justru di hadapan Rasulullah dan sahabat yang harusnya mendapatkan keimanan ya, mereka kemudian justru itu selalu dalam terombang-ambing, dalam kesesatan, dalam kebimbangan. Ya, tahayyuran itu ya taraddaduna tahayyuran. Bedanya dengan ama, kalau mereka ama itu kehilangan penglihatannya, kalau amah itu penglihatannya ada, semuanya lengkap, tapi mereka malah justru justru kemudian terombang-ambing, seperti tidak mendapatkan petunjuk, atau justru mereka kemudian mengambil kekufuran. Ya taraddaduna tahayyuran, ini halnya. Ya, terakhir, ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda ay istabdaluha bihi fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda istabdaluha bihi. Baik, ulaika ini itu biasa untuk menunjukkan kata yang isyarat yang jauh ya, tapi jamak. Jadi kalau hadza ini itu untuk menunjukkan ini dekat, hadza kitabun, hadza maktabun, ya, itu untuk menunjukkan ini meja, ini kitab ya. Kalau jamaknya haulai, haulai itu ini ya, maksudnya ini itu. Tapi kalau untuk kata jauh itu pakai zalika, yang sebelumnya zalikal kitab itu zalika. Tapi kalau jamaknya itu adalah ulaika, jadi ulaika. Itulah ya, itu ya yang ditunjuk itu yang banyak tadi kaum munafikin itu. Ulaikal ladzina itulah mereka. Maka ada makna lain juga. Zalika kalau dulu menunjukkan tingginya ya, makna lain sini ya jauhnya mereka dalam kesesatan itu juga. Jauh, jadi sudah terlalu jauh mereka. Makanya ulaika gitu. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalah. Kemudian pakai kata ishtaraw di sini istabdaluha bihi. Ya. Jadi baik wasyira itu mutlak itu adalah itu mengganti, istabdaluha itu mengganti. Jadi baik itu pada hakikatnya kita mengganti, menukar ya, baik itu istabdaluha itu menukar barang kita dengan uang ya, pengertian mutlaknya itu menukar. Maka di sini mereka lah yang menukar ishtarawud dalalata bil huda, menukar atau membeli kesesatan dengan modal huda, yaitu petunjuk. Dolalatan nanti di hadis Nawawi itu, dolalah itu maksudnya kekufuran, dan huda itu adalah keimanan. Istabdaluha bihi ya. Dan memakai kata ishtira atau bai'usyira ini juga melihat latar belakang. Jadi ahlu Mekah itu memang backgroundnya pedagang, jadi sangat melekat redaksi jual beli itu, sehingga mereka sangat memahami itu. Dan Allah SWT memakai redaksi ini itu ada makna lain yang itu sangat kalau kita lihat makna yang dalam gitu. Apa makna yang dalam itu? Ya menyerupakan sesuatu yang maknawi. Iman, kekufuran itu kan maknawi, bukan barang yang bisa kita lihat ya. Itu seakan-akan seperti barang dagangan ya.
atau menukarkan. Bil huda itu juga sesuatu yang kita tidak bisa melihat huda seperti bagaimana barang, uang, selanjutnya bil huda, ya, istabbaluha. Kemudian fama rabihat tijaratuhum ay ma rabihu fiha bal khasiru limasirihim ilan naril mu'abbadati alaihim wa ma kanu muhtadin fima fa'alu. Dan dalam mereka melakukan menukar tadi hidayah yang sudah diberikan dengan mereka mengucapkan Islam tadi dengan kesesatan, dengan kekufuran, ya, maka fama rabihat tijaratuhum. Nah, jadi mereka tidak beruntung tijarahnya. Di sini di Hasyatus Sawi disebutkan ada majas akli. Kita tahu majas akli itu apa? Majas akli itu akal menghukum nggak mungkin gitu. Ya. Maksudnya apa? Ya contoh sebelumnya saya ngasih contoh bana Fir'aun Misra gitu. Fir'aun membangun Mesir. Ya, akal kita pasti menghukum nggak mungkin, ya, akan mustahil Fir'aun sendiri bangun Mesir. Maksudnya dia dengan keputusannya, tapi yang bangun ya banyak menterinya atau tukang-tukangnya banyak. Ya, seperti banal mudarrisu al-madrasah atau bana ra'isul kepala sekolah membangun. Nggak mungkin dia sendiri yang bangun, tapi yang bangun tukang-tukangnya dan seterusnya. Dia mungkin pakai stempel atau keputusan gitu. Ya, ini yang disebut dengan majas akli. Di sini juga seperti was'alil qaryah, tanyakanlah desa. Nggak mungkin kok desa ditanyakan, tapi maksudnya apa? Ahlal qaryah, yaitu penduduknya yang ditanyakan. Di sini juga nggak mungkin rabihat tijaratun, tidak rugi tijarahnya, karena yang rugi itu tajir, siapa? Pedagang, bukan tijarah. Nah, ini juga disebut dengan majas akli. Jadi yang rugi adalah tajir atau tujar. Ya. Wa ma kanu muhtadin. Ya, di sini ada makna yang lain itu yang bagus juga disebutkan oleh Imam Zamakhsyari. Itu ibarat kalau rabiha itu berarti dia punya modal. Kalau rugi berarti nggak untung, ya, berarti modalnya mungkin tersisa gitu. Tapi kalau wa ma kanu muhtadin, ini itu sudah rugi, modalnya hilang gitu. Ya, itu perumpamaannya, mereka itu ruginya double, sudah rugi kemudian modalnya habis, hilang gitu. Apa? Mereka sudah modal dikasih imam, harusnya mengantarkan ke surga, tapi karena nifak itu kekufuran mereka, menyembunyikan kekufuran mereka di dalam permukaan muslim, ya, sedangkan nanti ketika di akhirat nanti hidayah yang sebelumnya mereka ucapkan atau syahadat yang mereka ucapkan harusnya itu mengantarkan ke surga, justru mengantarkan mereka ke neraka selamanya situ. Bukan sebagaimana orang muslim yang mungkin punya dosa besar, walaupun dia nanti dilemparkan neraka tapi endingnya akan masuk surga, tapi ini mu'abbadat lahum, ya. Bahkan ada yang di sini di salah satu referensi itu ibaratnya mereka punya harta, punya emas berlian itu yang kalau bagi mereka bisa mengantarkan untuk infak, untuk membangun, tapi dengan perlakuan nifak mereka itu akhirnya itu hilang semua. Jadi barang yang ada itu, ya, itu seakan-akan ketika mereka melakukan nifak itu sudah rugi, hilang, gak berbekas sama sekali itu. Ya, wa ma kanu muhtadin, ini ungkapannya wa ma kanu muhtadin fima fa'alu. Ya, jadi ini beberapa sifat dari kaum munafikin yang itu rincian dari al-mukhada'ah tadi. Wa idza qila lahum aminu kama wa idza qila lahum la tusidu fil ardi, dari situ dan sampai dengan wa ma kanu muhtadin. Karena setelahnya ini ayat tentang tasbih
apa namanya perumpamaan yang banyak, ya ini bisa menjadi pembahasan selanjutnya karena ini lumayan banyak yang menjadi pembahasan selanjutnya. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, tafsir atau dari ayat yang 12 tadi sampai dengan wa ma kanu muhtadin. Jadi tinggal beberapa ayat lagi itu tentang perumpamaan orang-orang munafikin, yang ini juga sangat bagus, tapi karena waktu ya kita insya Allah akan akhirkan ke pertemuan yang selanjutnya gitu, sehingga kita bisa mendapatkan makna atau pemahaman yang lebih gitu. Wa'alam aqulu qouli hadza astaghfiru wa lakum wa li ilakum mutariq. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Enggak. Okay. Yeah. 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 Gitu, terima kasih. Jadi tadi di sini kan menukar istabdalu habihi. Nah, kita bahasa mudahnya kalau itu disebutkan juga mungkin bagi kita punya emas banyak itu kita tukar dengan, mohon maaf, kotoran. Emas itu kita tukar, huda itu adalah emasnya, itu modal kita yang sudah dapat ya, karena sudah mengatakan Islam ya, maksudnya sudah punya emas, berlian segala macam, dia malah menukarnya dengan kotoran. Itu dolalah, itu habis, itu nggak punya apa-apa, dia cuma dapat kotorannya, hidup dengan kotoran, ibaratnya seperti itu. Jadi di sini menukar, membeli kotoran dengan emas itu yang dia miliki, hudan itu sesuatu yang sangat berharga, dia tukar atau justru dia membeli kotorannya, sesuatu yang nggak bernilai, dan dia hidup dengan kotoran itu. Ya, makanya di sini disebutkan wa maka numbuh tadi, dan disebutkan di sama syari itu yang padahal mereka sudah memiliki yang bernilai emas dan hudan, justru kemudian membeli, diserahkan emasnya itu ditukar dengan yang tidak berharga yang menjerumuskan mereka gitu. Atau ibarat kita punya rumah di ada di yang sini elit itu bisa di mana, Argopuro ya, tukar dengan rakyat, saya tukar rumah kamu dengan rumah rakyat yang curang itu, dia tinggal di situ, habis itu selamanya rumah yang rakyat yang di dekat curang itu dia tukar rumah mewah itu, yang akhirnya justru mencelakakan dia itu kan. Permisalan yang itu, yaitu ibarat ya di kita. Kalau di kitab-kitab itu jadi punya belian, mereka justru bukan hanya rugi ya, modalnya habis semuanya, dan itu. Nah, ini yang menukarkan ishtarau itu membeli kesesatan tadi, kekufairan itu, bil huda ya, dengan dengan petunjuk, dengan iman. Nah itu syira itu membeli kotoran tadi dengan nilai atau modal yang tinggi, yang bernilai ya, itu diganti yang justru akhirnya mereka sengsara selamanya gitu. Nah itu kan ya, syira itu membeli ya, beli dolala. Kalau baik itu kan menjual. Kalau ishtarau itu
ya mereka membeli, ya mereka sudah punya hidayah itu kan, mereka muslim kan, tapi justru kemudian membeli kesesatan yang tidak bernilai itu, yang Allah sudah berikan kepada dia seharusnya keimanan, keislaman itu. Nah itu maksudnya. Jadi istaraud dolala, menukar atau membeli kesesatan itu dengan ditukar dengan barang yang sangat berharga itu. Ya. Maka itu yang disebut dengan safah. Maka dalam fikih itu safuh itu orang yang tidak bisa mengelola uang atau tidak tahu arti nilai uang. Mungkin kenapa anak kecil itu safih ya bukan bodoh, atau dia tidak tahu nilai. Ada, saya pernah itu di Mesir itu di sekolah SD, sekolah Indonesia Khair itu orang tuanya ngasih, kalau bahasa kita itu 200 pon itu mungkin 200.000 ya. Anak kecil TK 200.000 itu ya, dia kan nggak tahu asal beli, dia nggak tahu nilai 200.000 itu gimana susahnya orang tua sehari dapat 200.000, atau anak kecil ikan 1 juta gitu, dia nggak tahu gimana untuk dapat 1 juta itu banting tulangnya, itu dikasih anak kecil yang dia mungkin ya membeli sesuatu yang nggak bernilai, atau kemudian ya itu namanya safih dalam kategori fikih karena tidak tahu nilai itu. Ya ini tadi adalah ishtara'ud dalalata bil huda, orang munafikin itu. Jadi tidak tahu sesuatu yang malah ditukar, hidayah ditukar dengan kekufuran itu. Nah itu nggih. Allah alam nggih. Ada lagi? Nggih. Sini. Nggih. Baik, nggih, terima kasih atas perhatiannya. Jadi insya Allah di ayat yang selanjutnya ini banyak permisalan, ini bagus permisalannya ya. Nanti yang kita bahas di pertemuan yang selanjutnya gitu. Jadi ada 13 ayat berkaitan dengan munafikin, dan kita melihat bagaimana Al-Quran kemudian merinci dari menipu mukhoda'ah, kemudian rinciannya mukhoda'ah itu apa saja di ayat ini, dan setelah itu baru tentang ayat-ayat tasbih ini yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Isim lil bait tapi yang jamak. Kalau jamak zalika kan, zalika. Kalau untuk jamaknya ulaika. Kalau hadza ini, kalau jamaknya haula, haula, tapi yang banyak apa? Ini, maksudnya ini itu. Kalau kita ini itu kan ini itu cukup dengan haula. Nah, kalau kita ini kan gimana? Ini meja ini itu haula. Kalau yang sono zarika itu satu kan ya. Jadi kalau ulaika itu ini itu semua.